Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Di video kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 8 bab 6 tentang teorema Pitagoras. Nah, kita akan fokus membahas kegiatan 6.6. Kegiatan 6.6 menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan perbandingannya? Perhatikan di sini ada sebuah segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sisi AB ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Kita misalkan panjangnya di sini adalah C. Kemudian untuk sisi BC ini adalah panjang sisi siku terpendek, panjangnya kita misalkan sebagai A, dan ada sisi AC adalah panjang sisi siku-siku lainnya, kita misalkan panjangnya di sini sebagai B. Nah, untuk menentukan perbandingannya kita buat dulu perbandingannya ya. Panjang sisi siku-siku terpendek banding panjang hipotenusa banding panjang sisi siku-siku lainnya. Nah, untuk menentukan perbandingannya terlebih dahulu kita lengkapi dulu tabel ini ya. Jadi sini ada tabel dengan panjang sisi siku terpendeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan cari panjang hipotenusanya dan panjang sisi siku-siku lainnya. Nah, yang pertama untuk panjang sisi siku-siku terpendeknya 1. Ya, misalnya di sini 1 ya. Kita buat segitiga dengan panjang sisi siku-siku terpendeknya 1 atau nilai A-nya 1. Jika kita ukur untuk hipotenusanya menggunakan penggaris, kita akan peroleh nilainya di sini 2. Ya. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini panjang hipotenusanya itu 2. Sedangkan untuk panjang sisi lainnya atau nilai B-nya ini jika kita gunakan penggaris untuk mengukur hasilnya koma. Jadi alangkah baiknya kita akan gunakan rumus teorema Pitagoras untuk menentukan nilai B atau panjang sisi siku lainnya. Jadi di sini kita misalkan ya tadi ya ini nilai A-nya itu adalah sama dengan 1. Kemudian panjang hipotenusanya atau nilai C-nya adalah 2 ya ini ya. Yang ditanyakan tadi panjang sisi siku lainnya berarti nilai B-nya itu sama dengan berapa? Kita gunakan persamaan yang diturunkan dari rumus teorema Pitagoras yaitu B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kita akan cari B-nya ya. Jadi B sama dengan pangkat 2-nya kita tidak perlu tulis karena kita akan hilangkan sehingga di ruas kanan muncul akar. C pangkat 2 ini 2 pangkat 2 4 kurang A pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1 berarti kurang 1. Sama dengan 4 kurang 1 3. Berarti kita peroleh di sini B sama dengan akar 3. Jadi panjang sisi lainnya di sini adalah akar 3. Selanjutnya untuk segitiga berikutnya dengan panjang sisi terpendeknya adalah 2 ya. Berarti nilai A-nya di sini sama dengan 2. Sedangkan nilai C-nya ya panjang hipotenusanya jika segitiga itu panjang sisi terpendeknya 2, pasti kalau kita ukur ini panjangnya adalah 4. Berarti nilai C-nya itu adalah 4 ya. Kita tulis ini C sama dengan 4. Untuk panjang sisi siku lainnya ini kita akan cari B sama dengan berapa menggunakan rumus yang sama. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Kita cari B-nya, pangkat 2-nya tidak usah kita tuliskan. Di ruas kanan muncul akar. Kemudian C pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 kurang A pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kurang 4. 16 kurang 4 itu sama dengan ya 12. Jadi akar 12 sama dengan akar 12 ini kita rubah menjadi akar 4 kali akar 3. Kenapa? Karena kita ingin sederhanakan. Ya. Akar 4 itu kan hasilnya 2. Akar 3 tetap berarti 2 akar 3 ya. Sama dengan 2 akar 3. Jadi untuk panjang sisi lainnya di sini adalah 2 akar 3. Selanjutnya untuk segitiga dengan panjang sisi terpendeknya 3 ya. Di sini sama dengan 3. Kemudian panjang hipotenusanya atau C-nya itu nah kalau kita ukur tadi kalau di sini 3 kita ukur sini hasilnya akan kita peroleh panjangnya itu 6.
Berarti di sini hipotenusanya 6. Kita tulis ini C sama dengan 6. Sedangkan untuk panjang sisi siku lainnya ya B. Ini akan kita cari B sama dengan, kita gunakan rumus yang sama. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. B sama dengan pangkat 2-nya, pindahkan ke ruas kanan menjadi akar. C pangkat 2, 6 pangkat 2 hasilnya 6 kali 6, 36. Kurang A pangkat 2, A-nya 3, 3 kali 3, 9, berarti kurang 9. 36 kurang 9, 27, berarti sini sama dengan akar 27. Sama dengan akar 27 kita rubah menjadi akar 9 kali akar 3. Karena akar 9 bisa disederhanakan menjadi 3. Akar 3 tetap. Nah, 3 kali akar 3 itu sama dengan 3 akar 3. Berarti kita peroleh di sini panjang sisi siku lainnya adalah 3 akar 3. Nah, perhatikan untuk 4, 5, 6 ini ya. Kalau kita lihat polanya di sini ya. Kalau panjang sisi siku terpendeknya 1, panjang hipotenusanya tadi tinggal kali 2, jadi 1 kali 2, 2. Panjang sisi siku lainnya kita peroleh akar 3. Kemudian jika panjang sisi siku terpendeknya 2, berarti tinggal kita kali 2 untuk mencari hipotenusanya. 2 kali 2 hasilnya 4. Sedangkan untuk panjang sisi siku lainnya 2 ini kita tulis kembali, tinggal munculkan akar 3. Nah, kalau kita lihat juga di sini untuk panjang sisi siku terpendeknya 3, panjang hipotenusanya berarti tinggal kali 2. 3 kali 2, 6. Sedangkan panjang sisi siku lainnya tinggal kita ambil 3 ini, kemudian kita munculkan akar 3. Ini polanya. Berarti kalau untuk 4, 5, 6, 4 ini tinggal kita kali 2 untuk mencari hipotenusanya. Berarti 4 kali 2, 8 di sini. Nah, panjang sisi siku lainnya berarti 4 akar 3. Seperti itu. Kalau 5 berarti untuk hipotenusanya 5 kali 2, 10. Untuk panjang sisi siku lainnya berarti 5, ada akar 3-nya, 5 akar 3. Nah, jika panjang sisi siku terpendeknya 6, berarti hipotenusanya tinggal kali 2. Hasilnya 12. Panjang sisi siku lainnya ini berarti 6 ya, 6 akar 3. Jadi tinggal seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan di sini untuk perbandingannya ya, yang kita ambil ini saja, enggak terkecil. Perbandingan untuk panjang sisi siku terpendek banding panjang hipotenusa banding panjang sisi siku lainnya adalah 1 banding 2 banding akar 3. Nah, agar lebih paham kita akan coba membahas sebuah soal. Nah, perhatikan di sini. Gambar di bawah menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan panjang sisi QR-nya sama dengan 8 cm dan besar sudut Q-nya adalah 60 derajat. Ini perhatikan. Nah, tentukan panjang sisi PQ dan panjang sisi PR. Ya, jawab. Kita tulis dulu perbandingannya tadi ya. Jadi perbandingannya adalah panjang sisi siku terpendek banding panjang hipotenusa banding panjang sisi siku lainnya. Nah, perhatikan untuk PQ ya, ini PQ. PQ ini adalah panjang sisi siku terpendek ya. Maka kita tulis ini PQ adalah panjang sisi siku terpendek. Kemudian untuk QR, ini QR ini adalah panjang hipotenusanya. Jadi kita tulis ini QR adalah panjang hipotenusa. Sedangkan untuk PR ini adalah panjang sisi siku lainnya. Kita tulis ini PR adalah panjang sisi siku lainnya. Nah, perhatikan di sini QR-nya kan 8 cm ya. Ini QR 8 cm panjang hipotenusanya. Nah, kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, untuk panjang sisi siku terpendeknya itu 2 kali lipat akan menghasilkan panjang hipotenusa. Berarti PQ ini panjangnya setengah dari hipotenusa. Nah, kalau di sini 8, PQ-nya berarti pasti 4. Atau nilai dari A-nya ya. Ini sisi siku terpendek. Nah, kalau sisi siku terpendeknya 4, hipotenusanya 8. Maka pasti panjang sisi siku lainnya atau PR-nya ini adalah 4 ya. 4 ada akar 3-nya.
4/3. Seperti itu. Jadi untuk panjang PQ ya, yang ini PQ itu kita peroleh sama dengan 4 cm. Sedangkan untuk panjang PR yang ini, panjang sisi lainnya, PR ini kita peroleh ya 4/3 cm. Oke, demikian pembahasan cara menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.